kepada yang dulu saya sebut sahabat baru, yaitu Mas Luki Alamsyah, ya, yang sudah hari ini juga secara resmi tim kuasa hukum Mas Luki itu juga menyampaikan surat pencabutan laporan yang bersangkutan di Polres Jakarta Timur, yang membuat atas dasar surat itu, ya, saya dan tim itu kemudian membuat berita acara pencabutan untuk kasus yang melaporkan dia di Polda Metro Jaya, karena apa, yang bersangkutan juga sudah secara gentle, secara terbuka, secara baik itu membuat surat pernyataan maaf beberapa waktu yang lalu yang membuktikan bahwa kasus yang sempat dituduhkan di dalam IG-nya, yaitu kasus tabrak lari, itu sudah diakui bahwa itu kesalahan yang bersangkutan, kesalahan dia. Jadi secara otomatis peristiwa itu dianggap sudah kesalahan yang bersangkutan dan dia mohon maaf atas kesalahan tersebut. Bahkan dia mohon maaf kepada keluarga saya dan itu saya apresiasi dan terima kasih. Jadi hari ini kemudian berdasarkan bukti ini dan ada pencabutan dari Polres Jakarta Timur, saya dan tim kami membuat surat pencabutan laporan atas nama saudara Luki Alamsyah di Polda Metro Jaya, dan mulai hari ini pula kasus itu dinyatakan sudah selesai. Ya, sudah benar-benar selesai, clear. Kalau waktu itu saya statement karena waktu itu baru ada surat pernyataan maaf. Tapi sekarang sudah ada hitam di atas putih, sudah ada resmi dari Polda Metro Jaya. Saya sudah tanda tangan berita acara pencabutan. Tapi memang ada klausul yang mengatakan kalau sewaktu-waktu ada kasus lain, ya, memang terbuka opsi saya melaporkan kembali, ya gitu. Meskipun itu insya Allah itu tidak, ya, karena yang bersangkutan sudah baik. Nah, berdasarkan itu maka ada perkembangannya, saya kemudian menggunakan alat bukti berita acara pencabutan itu sebagai penambah untuk mengadukan atau menambahi bukti bahwa ada bukti-bukti baru terhadap kasus yang lain, yaitu kasus kepada dua buzzer, ya, saudara Eka atau Eko pun tadi, dan yang selama ini disebut saudara MP atau Mas Jopre, ya. Jadi bukti dari Pak Luki Alamsyah tadi, Mas Luki sangat-sangat penting, ya, untuk kemudian menambah fakta bahwa apa yang disampaikan oleh dua buzzer tadi salah, ya. Mereka telah membuat fitnah, mereka mencemarkan nama baik karena mengunggah di akun YouTube mereka peristiwa yang tidak benar. Jadi clear, ya. Jadi artinya saya menyampaikan bahwa saudara Eka atau Eko tadi itu ada bukti baru, yaitu dari pencabutan kasus Pak Luki Alamsyah. Bahkan saya menambahkan tadi bahwa saudara Eka itu masih saja seminggu yang lalu tanggal 14 September masih saja juga mencoba-coba untuk terus memancing-mancing atau mengalir di air keruh dari peristiwa ini. Karena yang bersangkutan masih menulis kata-kata yang tidak pantas, ya, karena dia kan menulis dua panci. Nah, di sini dia masih menulis kata yang sama. Ya, jadi ini menambah bukti bahwa yang bersangkutan memang tidak punya itikat baik, tidak punya niat untuk menyelesaikan secara baik-baik. Maka saya pun juga tadi menyampaikan kepada para petugas, khusus untuk kasus saudara Eka dan yang selama ini disebut MP, itu tidak akan berhenti seperti kasus Pak Luki Alamsyah, ya. Kalau Mas Luki Alamsyah, kami menghormati saran dari Pak atau putusan dari Pak Kapolri tentang restoratif justice, yaitu berakhir dengan perdamaian dan tidak perlu lanjut. Tapi kasus dengan saudara Eka atau Eko pun tadi dan yang selama ini disebut sebagai MP atau Mas Jopre itu akan lanjut. Nah, apalagi saudara MP itu ternyata berdasarkan lidik dari tadi kami juga sempat bicara dengan petugas kepolisian, yang bersangkutan saudara MP itu ternyata adalah seorang terdakwa, ya, terdakwa dalam kasus lain. Jadi dalam kasus penipuan. Jadi saudara MP atau Mas Jopre itu terdakwa dan dia nama aslinya adalah bukan Mas Jopre tapi Yuari Prayanto atau Ari Prayanto. Jadi mulai hari ini saya akan nyebut nama dia sebagai Ari Prayanto atau Yuari Prayanto. Jadi bukan lagi Mas Jopre, karena ternyata dia sengaja menggunakan nama alias itu untuk menyamarkan identitasnya. Dan bahkan ini bukan hanya berita saja, tapi sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan kalau saudara Yuari Prayanto itu adalah orang yang sudah sempat mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang, ya. Jadi ini putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi dia diharuskan bersalah dan kemudian membayar perkara. Nah, hari ini juga, ya, berdasarkan pada kasus perkembangan itu,
ternyata ada satu orang lagi yang saya laporkan, yaitu seseorang yang telah men-tweet ya, seseorang yang telah men-tweet kasus lain, yaitu orang berinisial FH. FH itu adalah ini. Baru ya? Baru. Ya, ini baru. Ini pelaporan baru. Jadi saudara FH tiba-tiba pada tanggal 14 September jam 6:43 pagi itu men-tweet seperti ini, dan di bawahnya ada foto saya, ada nama saya. Ya, gitu. Jadi ada berita ketika waktu itu saya berkomentar seperti apa yang sudah sering saya sampaikan, berkomentar seperti masyarakat biasa, seperti juga Mbak Wijayanti mengemukakan soal harta pejabat yang naik di masa pandemi. Nah, tiba-tiba dia menjawab ini. Si FH ini tanpa ada apa-apa, tiba-tiba dia men-tweet ini menyatakan saya bodoh, tidak berlogika, bahkan mengatakan bobrok logika. Dan yang paling menyesalkan adalah dia menuduh saya membawa barang-barang dari kantor yang waktu itu sebenarnya justru kasusnya sudah inkrah. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, saya juga harus menuliskan kembali kasus atau isu ya saya sebut, karena itu sebenarnya nggak pernah ada. Isu saya membawa barang-barang dari kementerian itu adalah tidak ada ya, karena itu sudah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Mei tahun 2019, inkrah ini ya. Jadi dengan putusan kantor waktu itu diwakili oleh menterinya waktu itu Imam Nahrawi, dan yang bersangkutan sekarang malah sudah masuk ke penjara ya karena kasus lain, karena korupsi ya. Jadi Tuhan Maha Besar, Gusti Allah tidak pernah tidur ya gitu, karena justru orang yang menuduh saya malah masuk ya. Dan diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan waktu itu bahwa tidak terbukti dan dicabut laporannya dan dia membayar perkara. Nah, atas hari itu yang terakhir saya sampaikan bahwa tadi kami sudah membuat laporan LP terbaru yang kemudian kami melaporkan saudara FH. Nah, ini kami melaporkan saudara FH dengan tuduhan hate speech, pencemaran nama baik, dan juga penyebaran kabar bohong ya, karena yang bersangkutan menyebut-nyebut soal kasus yang sudah lewat, yang sudah inkrah. Jadi saya laporkan dengan pasal yang diadukan adalah pasal di Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, di pasal 27 junto pasal 45, termasuk juga KHP di 310 dan 311. Jadi hari ini saya menyampaikan hal-hal itu dan mohon doa restunya agar kasusnya berjalan dengan baik. Saya mempersilahkan kuasa hukum saya, Pak Fitra Ramadhani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk menambahkan secara detail apa yang tadi kami lakukan itu. Silakan. Baik, setelah menyelesaikan satu kasus, yaitu kasus Pak Roy Suryo dengan Luki Alamsyah, di mana Luki Alamsyah telah mengaku salah dan dalam perkara ini dia telah kalah karena memang kebijaksanaan Pak Roy Suryo memaafkan Luki Alamsyah, sehingga resmi hari ini kita buat pencabutan laporan di Polda Metro Jaya, dan tadi sudah diperiksa Pak Roy Suryo, ada sekitar berapa pertanyaan, sekitar 20 pertanyaan. Dan yang terakhir, dengan bukti kasus tersebut sudah di SP3-kan oleh Polres Jakarta Timur, dan yang bersangkutan juga telah membuat laporan pencabutan secara tertulis ke Polres Metro Jakarta Timur. Ini menandakan apa? Bahwa perbuatan yang bersangkutan itu tidak bersalah secara hukum, sehingga menjadi suatu bukti baru ataupun tambahan bukti baru untuk menindaklanjuti laporan terhadap EK dan MP di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, untuk EK dan MP terang ya, secara pribadi maupun secara bersama dengan tim penasihat hukum, kita tidak akan memaafkan yang bersangkutan, walaupun tentunya nanti ada upaya restoratif justice yang dilakukan oleh Polri, tetap kita hadir hormati itu. Akan tetapi untuk perdamaian dengan yang bersangkutan tidak ada kata perdamaian. Terus yang kedua, ada lagi satu lagi orang yang ingin masuk dalam pusaran perkara ini, yaitu saudara FH. Nah, saudara FH hari ini telah resmi kita laporkan di SPKT Polda Metro Jaya dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 310, 311 KUHP dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Maka dari itu kita meminta agar pihak kepolisian segera memanggil yang bersangkutan, dan kami yakin Polri sangat presisi
dan kami percaya Bapak Kapolri akan menginstruksikan jajarannya untuk menertibkan para orang-orang seperti ini seperti itu. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya para penyidik Polda Metro Jaya yang telah atensi dan apresiasi terhadap laporan daripada Pak Roy Suryo, sehingga laporan ini berjalan sedemikian rupa dengan baik. Ya, itu rekan-rekan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi itu clear ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada kita ucapkan terima kasih. Jadi clear hari ini dengan Mas Luki Alamsyah sudah benar secara hukum de facto dan de jure selesai. Kalau yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu de facto saja selesai, tapi de jure belum. Hari ini de jure selesai. Justru dengan de jure selesai itu memperkuat bukti terhadap kasus Opung Padi dan juga Yuhari Prayanto. Ya, dengan demikian kan Yuhari Prayanto dan Eko Pun tadi jelas-jelas bersalah, membuat kabar bohong, bahkan memfitnah saya, mengatakan di situ di YouTube-nya itu saya ngebut, kemudian nyetirnya gini, nabrak, ya. Padahal itu semua diakui oleh Mas Luki Alamsyah tidak ada. Jadi Mas Luki Alamsyah menyatakan bersalah dan mohon maaf. Jadi clear sekali, bahkan si Eko masih sempat nge-tweet kata yang tidak pantas, mengulangi kata-katanya, dan kita juga menambahkan, memperkuat jajaran kepolisian dengan bukti bahwa saudara yang selama ini disebut-sebut dirinya Mas Jopre itu sebenarnya adalah nama alias atau nama palsu, nama aslinya adalah Yuhari Prayanto, ya, terdakwa dalam kasus penipuan yang sudah diproses di Pengadilan Negeri Tangerang, ya, pada tahun 2018. Sekian, terima kasih. Oke.